Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Shalom GBI Rem, apa kabar saudara-saudara? Saya percaya saudara dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan Yesus kita selalu luar biasa. Dan Dia akan membawa kita semua menjadi umat yang lebih daripada pemenang. So jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan terlalu sedih, ya, jangan terlalu baper. Karena percayalah Tuhan Yesus kita selalu baik buat saudara dan saya. Oke, pada hari ini saya ingin sharing buat saudara-saudara. Kalau saudara senang judul khotbah, saya akan berikan judul khotbah saya yang simple banget, namanya adalah New Wine. Atau bahasa Indonesianya seringkali kita tahu dengan anggur baru. Oke, dan kita akan melihat ayat yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di Matius pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-17. Kalau saudara lihat judul perikop di atasnya itu sebenarnya judulnya adalah hal berpuasa. Jadi murid-muridnya Yesus ini sedang banyak bertanya. Apa sih sebenarnya yang ditanyakan sama murid-muridnya Yesus kepada Yesus? Mereka menanyakan tentang cara-cara, ya. Mereka yang mereka tahu turun-temurun, mereka sudah tahu ya cara ini dilakukan oleh mungkin keluarga mereka, ya, tetangga-tetangga mereka. Tiba-tiba waktu Yesus datang, Yesus bawa perubahan yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu murid-muridnya mulai banyak bertanya kepada Yesus. Ini gimana? Itu gimana? Ya, kalau puasa gimana dan lain sebagainya. Nah, Matius 9 ayat 17, ya, Yesus berkata gini buat murid-muridnya, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua.
Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Yesus jelas mengatakan bahwa anggur yang lama harus disimpan di dalam kantong kulit yang lama. Dan anggur yang baru juga harus disimpan di dalam kantong yang baru. Kalau coba-coba dicampur, ya anggur baru disimpan di kantong yang lama, maka kantong itu akan terkoyak kata Yesus dan hancurlah semuanya. Kehilangan dua-duanya kita. Ya, anggur yang baru hilang, anggur yang lama juga hilang. Nah, kedua-duanya mesti disimpan di tempatnya masing-masing. Anggur yang lama di kantong yang lama, anggur yang baru di kantong yang baru. Supaya apa kata Yesus? Supaya dua-duanya terpelihara dengan baik. Saudara, minuman anggur ini adalah minuman yang sudah cukup lama, sudah cukup tua sekali. Ya, dari bangsa-bangsa Eropa, ya Mesopotamia, mereka sudah minum red wine. Bahkan kitab tertua di dalam Alkitab saudara dan saya, Ayub, dia udah minum anggur. Ya, dan saya mau kasih lihat sedikit buat saudara di Ayub pasalnya yang ke-32, bahwa dia mengerti sekali proses daripada anggur yang baru. Ayub ini ya. Ayub pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-19. Ayub 32 ayat 19, Alkitab bilang begini. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Oke. So Ayub sudah tahu banget ya proses daripada anggur ini gimana. Kalau anggur masih baru, saya mau beritahu buat saudara sedikit saja karena saudara bisa browsing ya minuman yang namanya anggur di Wikipedia itu cukup lengkap. Ya, bahwa anggur itu ada red wine, ada white wine, ada rosé wine dan seterusnya, ada sparkling wine. Ya, dan seterusnya, saudara bisa baca sendiri. Tapi dari zaman kitab tertua di Alkitab saudara dan saya, Ayub sudah ngerti banget bahwa anggur yang baru itu belum ada fermentasinya, dia belum mengembang, dia akan mengembang dengan cepat, ya, tapi dia masih polos sekali. Ya, dia belum beragi sama sekali. Dan kalau dicampur dengan anggur yang lama, ini bahaya banget. Ya, makanya Ayub bilang batinku itu seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa. Ya, ini istilah Ayub, anggur baru yang ditaruh di tempat yang lama. Ya, kayak nggak dapat jalan hawa karena dia mau meletup seperti kirbat baru yang akan meletup. Oke, so jangan coba-coba mencampur anggur yang baru lalu disimpan di kantong atau kirbat yang lama. Nah, sebenarnya maksudnya Yesus ini apa? Ya, memisahkan anggur baru dengan anggur yang lama. Ya, maksudnya Yesus ini sebenarnya dia bicara ini kepada murid-muridnya tuh maksudnya apa? Saudara, kita perlu hari-hari ini kita perlu satu hal yang namanya acceptance, penerimaan satu dengan yang lain. Saya sedih banget kalau di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah gereja, ya, di dalam sebuah perusahaan tidak ada saling penerimaan. Oke, antara yang tua dengan yang baru. Karena beda, kita beda. Ingat, Alkitab pun sudah mencatatnya bahwa Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Ya, di dalam gereja mungkin ya generasi di atas kita pakai jas, pakai dasi. Hari-hari ini tiba-tiba muncullah pastor TikTok, ya, pastor IGTV. Ya, mereka kuat di sosial media, mereka tampil di panggung gereja. Ya, lewat layar kaca, lewat layar handphone, ya, dengan jeans robek mungkin, ya, pakai anting, ada tatonya dan lain sebagainya. Nah, kita nggak boleh sakit mata sebenarnya sama gini-ginian. Kita harus punya sikap hati yang namanya acceptance. Percayalah saudara, tolong catat dalam hati saudara bahwa penerimaan jauh lebih besar daripada toleransi. Toleransi ya itu keharusan di dalam kehidupan bermasyarakat kita harus bertoleransi. Tapi kalau masyarakat, anggota keluarga, gereja, di dalam perusahaan, ya dimanapun saudara berada,
Waktu acceptance ini mulai ada, waktu penerimaan ini mulai ada. Oke, hal yang luar biasa akan terjadi. Nah, kalau kita berbicara gereja, seringkali gereja ini nggak ada hal yang namanya acceptance. Kita mulai campur aduk, ya. Yang muda kita paksa, disimpan di kirbat yang lama. Akhirnya kita kehilangan semuanya. We lose both. Kita kehilangan yang baru, kita kehilangan yang lama juga. Sementara Yesus sudah pesan baik-baik kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Ya, yang lama disimpan di yang lama, yang baru juga disimpan di kirbat yang baru, supaya apa? Terpeliharalah kedua-duanya. Nah, kalau kita mau lanjut berbicara tentang anggur baru, ya percayalah saudara, jangan cuma nyanyi aja anggur baru. Jangan cuma kita gaya-gaya doang ada anggur baru. Tapi waktu ini datang, ya kita harus mempersiapkan juga kirbat yang baru. Kita harus embrace new things. Kita harus embrace menyambut the new wine. Kita harus menyambut ini semua. Nah ini Tuhan baru bikin new normal aja, kita udah mulai kebingungan. Ya, karena kita terbiasa bertahan dengan yang lama. Kita biasa bertahan dengan cara-cara lama. Nah banyak orang Kristen, banyak perusahaan, banyak manusia seringkali pengen hasil yang baru tapi pakai cara yang lama. It doesn't work that way. Percayalah. Kalau saudara mau hasil yang baru, gunakan cara yang baru. Ya, saudara mau ada result yang luar biasa, pakai cara yang luar biasa. Nggak bisa pakai cara yang biasa-biasa. Saudara ingin hasil yang excellent, gunakan cara yang excellent. Jangan coba-coba kita pengen yang baru, kita gunakan cara yang lama. You will lose both. Kita akan kehilangan kedua-duanya. Nah, saya merenungkan selama ini. Anggur baru itu sebenarnya apa? Ya, apa yang coba Yesus katakan kepada saudara dan saya dengan adanya anggur baru yang akan dicurahkan. Oke, sampai kitab tertua di dalam Alkitab saudara dan saya sudah mencatatnya. Oke, kalau anggur baru itu ditaruh di kirbat yang lama, dia akan meletup. Dia akan cari jalan ya untuk mengembangkan diri ya, dan dia ditahan, akhirnya dia meletup. Ya, dia hancur bersama-sama dengan kantong yang lama, terkoyak semuanya, hancur semuanya. Nah, saya kira-kira udah beberapa bulan ini merenungkan apa sebenarnya maksudnya Tuhan Yesus dengan mengatakan ada anggur yang baru. Nah, saudara, ternyata kalau kita berangkat ke tulisannya Rasul Paulus, ternyata Rasul Paulus sudah mencatat ini semua. Dan saya pakai istilah saya sendiri bahwa Rasul Paulus mencatat, menulis kepada gereja Korintus, ini adalah tulisan profetik. Masih berlaku sampai sekarang, bahkan ke masa depan. Masih berlaku banget. Masih sangat berlaku. Dan mari kita baca, kita lihat sama-sama di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Yes, 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Rasul Paulus ini kalau saudara lihat judulnya, itu judul di atasnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Oke. Nah, ini Rasul Paulus sedang memberikan orientasi, ya, ministry orientation. Orientasi itu apa sih? Orientasi adalah kalau saudara ada di kamar hotel atau di mall, itu biasanya kita suka diberikan orientasi lewat directory. Kita kalau tutup kamar hotel, di belakang pintu tuh ada dot merah, ada titik merah, dan tulisannya you are here. Ya, Anda ada di sini. Nah, lewat directory itu kita akan tahu, kita keluar kamar, liftnya belok mana. Kamar nomor berapa, belok mana. Kita akan tahu. Oke, di mall juga lebih jelas. Kita akan tahu tangga jalan di mana, kita akan tahu lift ada di mana, kita akan tahu restoran ini ada di mana, kita akan tahu toko sepatu ada di mana, dan seterusnya. Nah, Rasul Paulus sedang memberikan catatan profetik dengan judul pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Nah, ini PR buat saudara-saudara di GBI Rem.
Saya berharap saudara baca semuanya 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Kalau nggak ngerti, baca ulang. Baca ulang dan baca ulang sampai ngerti. Minta Roh Kudus bukain hati kita. Membuka pikiran kita. Waktu kita membaca 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Saya akan kasih highlights-nya aja buat saudara-saudara karena waktu. Rasul Paulus mencatat ada 2 dasar pelayanan. Yang satu adalah hukum yang tertulis, kita kenal dengan nama hukum Taurat. Lalu satu lagi namanya adalah hukum roh, kita kenal ya, yang kita familiar istilahnya adalah hukum kasih karunia. Oke. Nah, di ayat 9, 10 dan 11 saya akan bacakan buat saudara ya, dan saya akan memberikan beberapa highlights buat saudara dari 2 Korintus 3 ini. Kita melihat ada 2 pelayanan memang, ya. Coba ayat 9 sampai 11. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Stop dulu sampai di situ. Nah, Rasul Paulus mencatat ada 2 pelayanan nih. Yang pertama pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Bahasa Inggrisnya adalah ministration of condemnation. Lalu pelayanan yang kedua adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya adalah ministration of righteousness. Oke. Nah, saya dari dulu suka bertanya, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu apa sih? Nah, saya mulai diingetin sama Roh Kudus waktu saya masih muda. Sekarang juga masih muda, saudara. Ya. Waktu saya lebih muda dari sekarang, ya, waktu sebelum saya bertobat, saya berpikir kebaktian hari Minggu will never change me. Saya dulu punya pikiran kebaktian hari Minggu percuma, buat Jesse Lantang percuma. Karena saya badung banget, saya tukang mabok, tukang berantem, oke. Dan saya punya pikiran bahwa kebaktian hari Minggu nggak akan merubah saya. Model saya harus ke KKR, ya, kebaktian kebangunan rohani. Saya harus ke KKR. Dan dengan banyaknya KKR, saya mulai rajin datang. Dan kalau saudara masih ingat KKR zaman dulu, pembicara habis dia sampaikan firman Tuhan, dia selalu tanya gini, siapa yang ada dosa, merasa ada dosa di dalam hati, taruh tangan kanan di dada. Jesse Lantang nomor 1. Lalu waktu pembicara ini melihat banyak sekali yang taruh tangan kanan di dada, ya, pembicara ini mulai mengadakan altar call. Dia mulai bilang gini, yang taruh tangan kanan di dada coba maju ke depan. Saudara mesti tahu, saya duluan lari ke depan. Saya pernah didoain sampai nangis, saya pernah didoain sampai muntah, saya pernah didoain jatuh dan gak ada yang nadah saya di belakang, pernah gedubrak jatuh di lantai, ya pernah semua. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Jesse Lantang gak pernah berubah ternyata. KKR juga tidak pernah merubah saya. Nah saudara tolong ingat baik-baik, ini yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Bukan KKR-nya, tapi cara kita, ya, kita ingetin orang lain, kita ingetin jemaat, ya, kepada dosa mereka. Makanya kalau saudara lihat di film-film atau saudara mungkin pernah ke negara-negara yang ada gereja-gereja konvensional, itu masih ada bilik-bilik pengakuan dosa. Yang diingetin itu dosa kita. Itu yang diingetin. Mungkin kalau zaman sekarang saudara pernah dengar mungkin ada pasangan hamil di luar nikah. Gerejanya bilang, maaf gak bisa diberkati di gedung gereja. Diberkatinya mesti di restoran. Ya, nggak bisa ditumpangin tangan. Tumpangin tangannya dari jauh. Kita asik main-main jadi Tuhan loh sebenarnya. Kita asik banget bikin aturan sendiri. Dan tanpa kita sadari, kita ingetin orang lain akan dosa mereka. Kasian loh pasangan-pasangan kayak gitu sampai tua mereka inget, mereka berdosa. Kasian banget. Nah ini yang dinamakan dengan ministers of condemnation.
Kerjaan kita cuma condemn orang, dan ini dasarnya adalah hukum yang tertulis. Hukum Taurat. Makanya ahli-ahli Taurat, mereka selalu juga nunjuk-nunjuk orang lain. Ya, makan gak cuci tangan diributin, ya sembuhin orang di hari Sabat diributin, semua diributin sama mereka. Nah, ini masih terjadi sampai hari ini di GBI Rem, tapi enggak. Banyak banget gereja yang ngingetin orang kepada dosa mereka. Di Perjanjian Lama, kalau ada orang berdosa, misalnya Jesse Lantang berdosa, cara supaya saya selamat, saya harus cari anak domba yang gak ada cacatnya. Saya harus cari. Dan waktu saya ketemu, saya harus bawa ke imam besar yang namanya Pastor Paulus Supit. Saya harus bawa ke dia. Dan waktu saya lagi jalan nuntun domba ini, berjalan ke arah imam besar yang namanya Paulus Supit udah tahu, waktu lihat saya bawa domba, oh Jesse bikin dosa. Dia udah tahu, karena saya bawa domba. Oke? Nah, sampai di hadapannya imam besar, yang dicek bukan saya, tapi yang dicek adalah dombanya sama imam besar yang namanya Paulus Supit. Ya, yang dicek dombanya bukan saya. Jess, bikin apa kemarin? Tadi malam lo ngapain? Bukan begitu. Imam besar akan cek keadaan domba ini, dan waktu ditemukan oleh imam besar bahwa domba ini tidak bercacat, ya, imam besar dengan pendosa mereka akan agreement bahwa domba ini ya layak dijadikan korban bakaran. Lalu ya pendosa ini mulai sembelih, slaughter leher domba itu sekali doang boleh. Dan waktu domba ini disembelih, dua hal terjadi. Kesucian, ketidakcacatan domba itu pindah ke Jesse Lantang, dan dosa Jesse Lantang pindah ke domba itu. Lalu domba ini dijadikan korban bakaran. Dan Jesse Lantang dinyatakan tidak berdosa selama 1 tahun. Saudara, hari ini saudara dan saya kita punya korban yang sempurna. Namanya anak domba Allah. Wow. Wow. Yang dicek sama surga bukan dosanya kita, bukan. Makanya jadi orang Kristen, jangan suka kepo-kepoin dosa orang lain. Jangan suka hakimin orang, jangan suka condemn orang lain. Minister of condemnation, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman tuh kayak begitu. Sementara surga Tuhan gak begitu. Ya, ini anak domba diganti sama anak domba Allah, Yesus, gak bercacat celah. Dia suci, dia kudus banget. Dan sama, waktu dia dislaughter, waktu dia ditikam, dihancurkan di atas kayu salib. Sama, dua hal terjadi. Kekudusannya Yesus pindah ke saudara dan saya, dan dosa kita pindah ke dia. Pindah ke dia. Makanya waktu dia di atas kayu salib, dia berteriak, "Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku?" Can you imagine? So saudara, yang dicek sama surga bukan how good are you. Yang dicek sama surga bukan berapa banyak yang saudara sudah donasi ke gereja. Itu gak dicek sama surga. Yang dicek sama surga adalah how good is your lamb. Berapa bagus kualitas dombamu. Itu yang dicek sama surga. Kita punya kualitas domba yang luar biasa namanya Yesus Kristus. Dia korbankan dirinya sekali, bukan untuk 1 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Wow. This is a very good news untuk saudara dan saya. Yang dicek bukan dosanya kita, yang dicek korban dombanya. Korban dombanya. Itu udah ada dari sebelum ada hukum Taurat. Udah ada. Ingat tulah ke-10?
Ya, yang dicek adalah ada darah domba apa enggak di rumah orang Israel. Ya, malaikat Tuhan enggak cek ini orang Israel donatur apa bukan. Enggak, bukan itu yang dicek. Ini orang Israel baik apa enggak hidupnya? Bukan itu yang dicek. Ya, ini keluarga Israel kudus apa enggak? Bukan itu yang dicek. Yang dicek ada darah domba apa tidak? Itu yang dicek. So sekali lagi pertanyaan adalah how good is your lamb? Berapa baik kualitas dombamu? Woi, dia sempurna. Korban anak domba Allah sempurna untuk saudara dan saya. Makanya Rasul Paulus mengatakan ada pelayanan yang kemuliaannya melampaui segala sesuatu. Ya, namanya pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya adalah ministration of righteousness. Saya berdoa GBI Rem, saudara menjadi bagian daripada ini. Ya, saudara menjadi pelayan-pelayan yang memimpin orang kepada pembenaran. Bukan memimpin orang kepada penghukuman. Merasa terhukum, merasa dihakimi, merasa bersalah terus-menerus. Jangan pimpin orang ke arah situ. Karena orang yang merasa bersalah, ya, dia akan muka dua, dia akan munafik. Ya, dia akan jago main sandiwara. Jago banget. Tapi seharusnya saudara dan saya, waktu ada orang berdosa, nggak usah dilihat dosanya. Nggak usah dilihat. Tapi pimpin mereka kepada kebenaran. Nah, pelayanan seperti ini dasarnya adalah hukum roh. Ya, kita familiar dengan hukum kasih karunia. Kalau saudara baca lanjutannya. Makanya saya bilang ini PR buat saudara. Ya, saudara baca 2 Korintus 3 ayat 17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke? So, orang-orang yang berdosa dikirim buat saudara, dan saudara sebagai ministers of righteousness. Saudara justru memimpin mereka kepada kebenaran. Oke? Hukum roh dasarnya. Saudara masih ingat pekerjaannya Roh Kudus? Memimpin saudara dan saya kepada segala kebenaran. Pimpin orang kepada kebenaran. Saya bisa cerita sama saudara sampai sore mungkin, sampai besok mungkin. Ya, saya punya beberapa teman, mereka masih ngerokok, masih minuman keras. Saya nggak pernah bilang-bilang sama mereka, lo jangan ngerokok, lo dosa, lo no. Tiba-tiba mereka berhenti sendiri. Ya, justru seharusnya kita tuh seperti itu, saudara. Orang ngerokok ketemu saudara dan saya, mereka kayak diterangi jalannya. Akhirnya mereka stop smoking. Ya, orang yang lagi tidak setia sama keluarganya, ketemu saudara dan saya, akhirnya dia berbalik, pulih keadaannya. Dia nggak mau lagi bikin dosa. Seharusnya begitu. Itu pekerjaannya ministers of righteousness, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ya, righteousness punya pengertian bukan hanya pembenaran, tapi the right spot, posisi yang tepat. Kita membawa orang ke posisi yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Akhirnya mereka mengerti kebenaran itu apa. Seharusnya seperti itu. Saudara, stop hakimin keluarga saudara. Ya, stop hakimin adikmu yang belum mau ikut kebaktian. Stop hakimi orang tuamu yang masih belum mau ke gereja. Stop. Show love to them. Ajak mereka makan kek. Ya, kalau makan bersama jangan ngomongin yang soal gereja. Kenapa nggak pernah ke gereja? Nggak usah ngomongin kayak gitu. Ya, saya berdoa karena Tuhan sedang membangkitkan ministers of righteousness. Dan saya berdoa GBI Rem itu salah satunya. Inilah anggur baru. Nggak bisa dicampur aduk. Nggak bisa. Ya, yang lama biarkan berlalu. Saya respect sama pelayan-pelayan Tuhan yang di atas-atas saya. Saya respect sama mereka. Karena Tuhan memberikan kemuliaan buat mereka. Oke, coba kita baca lanjut ayat 10 dan 11. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Ayat 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu
disertai kemuliaan. Yes, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman ada kemuliaan, tapi pudar. Pudar. Ya. Old wine jadi mahal. Mungkin saudara yang mengerti wine pasti tahu. Ya, anggur yang lama, ya istilah zaman sekarang aging wine. Disimpan lama-kelamaan jadi mahal. Dan lama-kelamaan juga nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli, nggak ada yang mau tahu. Mereka cuman wow, udah bertahun-tahun itu wine. Oke? Tapi yang fast moving, anggur baru. Fast moving banget. Saudara, kita belum lihat apa-apa nih. Karena kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu itu belum datang. Kita akan lihat. So makanya be part of it. Jadilah pelayan-pelayan yang memimpin orang kepada pembenaran. Tentunya dengan kasihnya Kristus. Orang akan merdeka. Bukan merdeka bikin dosa, tapi merdeka atas dosa. This is the new wine. Ya, so kalau kita suka nyanyi anggur baru tercurah, nah jadilah seperti itu. Minta yang baru, minta hati yang baru, minta kirbat yang baru. Supaya pikiran kita nih jadi kirbat yang baru, hati kita jadi kirbat yang baru. Jangan dicampur aduk. Yesus bilang, ya kalau dicampur aduk, kita kehilangan dua-duanya. Kehilangan dua-duanya. Saudara, pimpinlah orang untuk mereka menemukan kebenaran. Mereka menemukan pemulihan. Mereka menemukan kesembuhan lewat saudara, lewat keluarga saudara, lewat pelayanan saudara, lewat perusahaan saudara. Stop hakimin orang, stop condemn orang lain. Mulai berjalan dengan kasih Kristus. Mulai berjalan dengan dasarnya itu hukum roh. Nah ini orientasi yang diberikan sama Rasul Paulus. Kita tahu jadi kita mau jalan kemana. Ya, saudara mau milih ya sebagai anggur yang lama, sah-sah saja. Silahkan aja. Ya. Tapi kalau saudara pengen menjadi anggur yang baru, ikutin apa kata firman Tuhan. Percayalah saudara akan lihat banyak kemerdekaan. Tiba-tiba kita sabar tuh effortless. Kita kudus effortless. Saudara pernah lihat orang Kristen pengen kudus tapi pakai usaha sendiri, pernah lihat? Saya pernah kayak gitu dan selalu gagal. Selalu gagal. Saya akan tutup dengan cerita bulan Juli kemarin saya terpapar COVID. Belum divaksin lagi. Dan keadaan saya cukup parah waktu itu. Dan yang saya mau cerita buat saudara, waktu ada virus COVID di dalam saya dibeliin sama istri saya roti favorit saya. Roti favorit loh. Saya gak kepengen. Gak habis itu roti. Istri saya sampai bingung, Jess, biasanya kalau ada roti itu kayak ayam ditaruh di kolam piranha, brrr, langsung habis. Ya, saya bisa nggak pengen sama roti itu. Ya, isinya peanut butter and strawberry jam. Saya bisa nggak pengen, nggak habis malahan. Waktu saya sembuh dari COVID, saya dapat pelajaran. Kalau ada virus itu, virus the new wine virus. Waktu ada virus anggur baru itu di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Ya, ingat Yesus cuman mengetuk, nggak maksa masuk, nggak. Dia cuman mengetuk pintu hati saudara dan saya. Waktu kita izinkan dia masuk, tinggal di dalam kita. Dosa enak, yang bilang gak enak mesti ngopi sama saya. Dosa enak, dia memikat. Dia enak, dosa tuh enak. Korupsi enak. Semua yang judulnya dosa tuh enak. Tapi tiba-tiba waktu ada virus itu, kita bisa gak pengen. Kita bisa gak pengen. Karena gak pengen sama gak mau itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Gak mau satu hari nanti saudara bisa mau. Tapi kalau gak pengen itu jauh berbeda. Seperti saya gak pengen lagi sama roti peanut butter and jam. Gak pengen. Oke. Dan ini yang saya bilang tadi, effortless. Kita gak pakai usaha kita. Gak pakai. Ya,
Karena ada apa? Ada that superhero that lives in us. Ada our Savior yang lives in us. Dia yang membuat akhirnya kita nggak pengen. Nggak pengen, jadi nggak dibuat-buat. Dan disitulah kemerdekaan yang sesungguhnya terjadi. Ya, so saudara, ya be part of it. Saya berdoa buat saudara-saudara semua supaya saudara tidak lagi ya menyimpan anggur baru di kirbat yang lama, tapi minta semua yang baru dari Tuhan. Saya percaya saudara akan melihat hasil yang baru, saudara akan mendapat pengalaman yang baru, dan apa yang saudara nggak pernah lihat, nggak pernah timbul dalam hati, justru Tuhan akan berikan buat saudara-saudara semua. God bless you all. Ya, sampai bertemu lagi di kesempatan yang mendatang. Stay healthy. God bless.